Jadi walaupun saya dalam keadaan goyah kaki karena 3 hari saya nggak bisa bangun, bahkan nggak bisa turun dari tempat tidur, kecuali jadwal-jadwal yang sudah dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini sudah 3 hari nggak bisa bangun. Jadi mungkin ini diberikan kepada Saifuddin Ibrahim ini sebagai peringatan, dan bisa kita perhatikan ya, kita dengarkan bagaimana dari suara Saifuddin Ibrahim. Ngomong aja sepertinya Saifuddin Ibrahim ini sudah sesak nafas. Ditambah lagi Saifuddin Ibrahim sesak nafas, sakit jantung. Kemudian di sini Saifuddin Ibrahim juga diabetes, istri juga dilarikan oleh anak sahabat sendiri. Jadi itu yang paling menyakitkan di dalam kehidupan Saifuddin Ibrahim. Biasanya para penista agama Islam itu nggak akan bertahan lama. Dan kita bisa perhatikan ya bagaimana kondisi Saifuddin Ibrahim untuk saat sekarang ini. Sudah sesak napas, Saifuddin Ibrahim sakit jantung, kemudian Saifuddin Ibrahim juga terkena diabetes. Jadi inilah tanda-tanda Saifuddin Ibrahim bahwa dia itu nggak akan lama lagi menghadap sakratul maut. Dan kita juga di sini penasaran seperti apa nanti sakratul mautnya Saifuddin Ibrahim ini. Apakah sama seperti Ali Markus? Karena kan Ali Markus itu sudah kita lihat ya, bagaimana dia ini sakratul maut. Dia ini sangat kesakitan dan sangat kesusahan. Jadi sakratul mautnya Ali Markus itu sangat lama. Apakah Saifuddin Ibrahim sakratul mautnya sama seperti Ali Markus? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana ujian Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Muhammad berkata seperti itu, bahwa Aqsa tempat sujud terbaik itu adalah masjid, itu belum ada. Karena masjid itu muncul didirikan setelah tahun 70 Hijrah. Jadi belum ada masjid itu ketika Muhammad katanya mengalami Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam dari Mekah sampai Palestina, Mi'rajnya itu dari Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, dengan cerita dongeng yang tidak bisa dipercaya oleh akal manusia manapun, karena tidak ada satupun yang menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan setelah Nabi Muhammad wafat barulah dibangun Masjidil Aqsa ini. Nanti ini akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah kapan Masjidil Aqsa ini dibangun. Jadi di sini juga si Udin ini mengatakan bahwa Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW itu bohong, itu hanya dongeng Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang bisa naik ke langit ketujuh. Jadi menurut si Udin ini Isra Mi'raj itu hanya halusinasi dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Beberapa tahun yang lalu ilmuwan menemukan bahwa ada gunung berapi di dalam laut. Ini sudah diceritakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahwa lebih banyak gunung berapi di dalam laut daripada di darat. Kalau menurut logika, ada api di dalam air, pasti apinya akan mati. Jadi di sini juga Maryam itu mengandung Nabi Isa, itu nggak ada nikah-nikah. Sedangkan Maryam ini pun masih perawan. Tapi Allah mau dia mengandung. Maka di sini terlahirlah Rasulullah, namanya Nabi Isa, atau di dalam Kristen Yesus. Secara logika kita, ini masuk akal nggak nih? Ini kan nggak masuk akal. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jarak antara pembangunan Masjid Haram Mekah, Ka'bah, kan yang bangun Ibrahim dan Ismail kan alaihissalam. Yang bangun kembali Ka'bah, yang buat pertama Ka'bah Adam dan Syith, anaknya alaihissalam. Kemudian dengan datangnya badai kiamat kecilnya Nuh, hancur semua termasuk bangunan Ka'bah. Di zaman Ibrahim alaihissalam dibangun kembali. Setelah membangun Ka'bah, Masjid Haram, dan menetapkan hukum haji, Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke Palestina. Yang waktu itu istri pertamanya Sarah tinggal di sana, istri keduanya Hajar tinggal di Mekah, gitu kan. Maka dia kembali lalu membangun Masjid Aqsa dengan perintah Allah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara Masjid Haram dan mana masjid pertama yang dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram, Mekah, gitu kan, Ka'bah. Lalu kata sahabat tersebut, lalu masjid apa? Aqsa. Kata Nabi SAW, masjid kedua Masjid Aqsa. Kata sahabat tersebut, berapa lama jarak antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun.
40 tahun. Tentu Aqsa sudah direnovasi beberapa kali, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Aqsa itu. Inilah alasan kenapa Saifuddin Ibrahim itu tidak mau debat tatap muka. Karena kalau Saifuddin Ibrahim berani debat tatap muka, Saifuddin Ibrahim itu hanya mempermalukan diri sendiri, yang katanya guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis, tapi tidak paham tentang agama Islam. Kalau sudah mempermalukan diri sendiri, otomatis orang Kristen tidak respect lagi dengan Saifuddin Ibrahim. Kalau orang Kristen tidak respect dengan Saifuddin Ibrahim ini mau mendapatkan makanan dari mana? Sarah Ayu, mantan istri Saifuddin Ibrahim, pernah mengatakan kalau si Udin ini orangnya pemalas. Kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki, mengharapkan donasi yang tak pasti. Sedangkan si Sarah Ayu dipaksa Udin untuk mencari nafkah, untuk membelanjai si Udin ini. Si Udin ini dasarnya pemalas. Coba kalau si Udin ini mengakunya orang biasa, itu nggak dipakai di orang Kristen. Si Udin ini hanya dimanfaatkan di dalam agama Kristen. Apabila sudah merasa tak berguna, maka Saifuddin Ibrahim pun akan dilemparkan. Di sini artinya Saifuddin Ibrahim ini masih berguna, meskipun itu tinggal sedikit lagi. Karena ada donatur Saifuddin Ibrahim ini sudah melarikan diri. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mendapatkan donasi kecil-kecilan itu dari penontonnya. Sudah tua bangka, sudah bau tanah, sudah punya cucu, nggak tahu malu. Dia sukanya itu jadi pengemis, sedikit-sedikit donasi, sedikit-sedikit donasi. Istri dilarikan Febri. Jadi udah tua bangka kayak gini nggak tahu malu dia nih. Nah, dia ini terus ngemis-ngemis donasi. Kalau nggak dikasih penontonnya donasi, si Udin ini marah sama orang Kristen. Bahkan dia pernah mengatakan, saya ini lebih mulia daripada Yesus. Dia mengatakan lebih mulia dia daripada Tuhannya. Ini kan orang udah nggak jelas pemikiran si Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi dia ini menistakan agama Kristen secara tak langsung. Karena si Udin sendiri mengatakan bahwa dia ini tidak fanatik terhadap agama Kristen. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.